Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asikin, nomor induk mahasiswa 21040450012. Di sini saya akan memaparkan materi pendidikan agama Islam yang meliputi: pertama, mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi; yang kedua, bagaimana manusia bertuhan; yang ketiga, bagaimana agama menjamin kebahagiaan; yang keempat, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil; dan yang terakhir, bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Langsung saja kita masuk ke materi. Bab pertama, mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. A. Konsep dan cara pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Tujuan diberikannya pendidikan agama di perguruan tinggi menurut Konsorsium Ilmu Agama adalah membantu terbinanya sarjana beragama yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas, ikut serta dalam bekerja sama antar umat beragama dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan nasional. Dari rumusan tersebut jelas bahwa pendidikan agama di PTU diarahkan untuk mengisi keimanan, ibadah, dan akhlak yang mampu menjadi sumber pendorong perkembangan iptek. Ini dilakukan demi profesi yang harus dikuasai mahasiswa dalam rangka menunaikan tanggung jawabnya terhadap pembangunan. B. Alasan mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Tujuan khusus mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum adalah: yang pertama, membentuk manusia bertakwa, yaitu manusia yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah dengan menekankan pembinaan kepribadian muslim, yakni pembinaan akhlakul karimah, seperti yang diriwayatkan dalam hadis Ibnu Majah yang berbunyi, "Thalabul ilmi faridatun ala kulla muslimin", yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian yang kedua, melahirkan agamawan yang berilmu dan bukan ilmuwan dalam bidang agama. Artinya, yang menjadi titik tekan pendidikan agama Islam adalah pelaksanaan agama di kalangan calon para intelektual yang ditunjukkan dengan adanya perubahan perilaku ke arah kesempurnaan akhlak. Kemudian yang ketiga, tercapainya keimanan dan ketakwaan pada mahasiswa serta tercapainya kemampuan menjadikan ajaran agama sebagai landasan penggalian dan pengembangan disiplin ilmu yang ditekuninya. Kemudian yang keempat, menumbuh suburkan serta membentuk sikap positif dan disiplin serta cinta terhadap agama dalam berbagai kehidupan peserta didik yang nantinya diharapkan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. C. Sumber psikologis, sosial budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi dan model pendekatan atau metode pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Menggali sumber psikologis tentang perlunya pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Secara ringkas, terdapat dua pandangan berbeda mengenai pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Pendapat pertama menyatakan pendidikan agama Islam perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, negara dalam hal ini perguruan tinggi wajib menjaga keberagaman para warganya, termasuk menjaga keberagaman para mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi. Pendapat yang kedua menyatakan pendidikan agama Islam tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, agama merupakan urusan pribadi, keluarga, dan institusi keagamaan seperti masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan
negara tidak perlu ikut campur dalam urusan agama. Menggali sumber sosial budaya tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Masyarakat Muslim umumnya menghendaki perguruan tinggi di Indonesia sejalan dengan budaya bangsa yang religius. Masyarakat tidak mengharapkan perguruan tinggi sebagai menara gading yang jauh dari kehidupan masyarakat. Budaya beragama dalam masyarakat harus merembes juga ke dalam lingkungan perguruan tinggi, yang berarti pendidikan agama juga menjadi kajian di lingkungan perguruan tinggi. Menggali sumber historis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Secara historis, bangsa Indonesia memiliki dua sistem pendidikan, yaitu pesantren dan sekolah. Pesantren merupakan model pendidikan asli bangsa Indonesia, sedangkan sekolah merupakan model pendidikan yang diadopsi dari penjajah Belanda. Masing-masing model pendidikan ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan model pesantren adalah kaya dalam pengembangan keberagaman dan moralitas, tetapi lemah dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Sebaliknya, model sekolah unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi, tetapi lemah dalam pengembangan keberagaman dan moralitas. Tentu yang ideal adalah menggabungkan keunggulan dari kedua model pendidikan tersebut, sekaligus mengurangi kelemahan dari masing-masing model. Jika kita menengok lebih jauh, sejarah pendidikan pada bangsa-bangsa Muslim, kaum muslimin pernah menjadi bangsa yang paling maju di dunia. Para pendidik dan pelajar Muslim pada masa keemasan Islam tidak pernah memisahkan pendidikan agama dari pendidikan sains dan teknologi. Para ilmuwan dan teknologi Muslim pada masa kejayaan Islam adalah para ilmuwan dan teknolog yang memahami ajaran Islam secara luas dan mendalam. Sebut saja Ibnu Sina, dia seorang doktor, psikolog, dan psikiater sekaligus ahli agama. Menggali sumber yuridis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Eksistensi mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi memiliki landasan filosofis dan yuridis yang sangat kuat. Landasan filosofis pendidikan agama Islam berpijak pada Pancasila, terutama sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa. Adapun secara yuridis berpijak pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sumber yuridis penyelenggaraan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi yaitu yang pertama Pancasila, kemudian yang kedua Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 sampai dengan 2025, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 sampai 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Bab 2. Bagaimana manusia bertuhan. A. Konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Du dalam Montohar 2010 mengartikan bahwa spiritualitas adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai, moral, dan rasa memiliki. Spiritualitas memberi arah dan arti pada kehidupan. Spiritualitas adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kekuatan diri kita, suatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan atau sesuatu unsur yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. B. Alasan manusia memerlukan spiritualitas. Manusia membutuhkan spiritualitas untuk mengembalikan dan mempertahankan keyakinan, menjalin hubungan dengan baik dengan Allah, serta mencapai kehidupan yang lebih bermakna.
Konsep ketuhanan dalam Islam. Istilah Tuhan dalam sebutan Al-Quran digunakan kata ilahun, yaitu setiap yang menjadi penggerak atau motivator, sehingga dikagumi dan dipatuhi oleh manusia. Orang yang mematuhinya disebut abdun atau hamba. Kata ilah atau Tuhan di dalam Al-Quran konotasinya ada dua kemungkinan, yaitu Allah dan selain Allah, subjektif atau hawa nafsu, dan menjadi ilah atau Tuhan. Benda-benda seperti patung, pohon, binatang, dan lain-lain dapat pula berperan sebagai ilah. Demikianlah firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubballah. Yang artinya, di antara manusia ada yang bertuhan kepada selain Allah sebagai tandingan terhadap Allah. Mereka mencintai Tuhannya itu sebagaimana mencintai Allah. C. Sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Ketuhanan manusia dalam perspektif psikologi agama Islam merupakan konsep keyakinan, sikap jiwa, dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perspektif sosiologis. Manusia terus mengalami tahap perkembangan, yaitu mulai dari tahap animisme, politisme, dan kemudian monoteisme. Pada tahap animisme, manusia percaya bahwa semua benda memiliki jiwa atau roh yang dapat memberi pertolongan kepadanya. Sedangkan pada tahap politeisme, yang dikenal sebagai tahap lebih tinggi dari tahap animisme, di mana manusia telah mengenal konsep-konsep tentang Tuhan atau dewa yang berada di luar sana. Namun, Tuhan atau dewa tersebut banyak jumlahnya, dan mereka mulai menyembah Tuhan-Tuhan mereka sesuai dengan apa yang mereka yakini mampu memberi pertolongan kepada mereka. Tahap terakhir atau monoteisme sebagai tahap yang tertinggi. Pada tahap ini, manusia memiliki konsep tentang Tuhan atau dewa yang esa, yang tidak terbagi-bagi, dan merupakan sumber segala sesuatu yang mampu menolong dan menjawab segala keterbatasannya. Perspektif filosofis. Dalam menjelaskan pandangannya, Samuel menyatakan bahwa klaim ateis mengenai ketidakberadaan Tuhan bermasalah secara epistemologis. Membuktikan sesuatu yang tidak ada akan jauh lebih sulit daripada membuktikan suatu hal yang ada. Sehingga untuk membuktikan sesuatu itu tidak ada, seseorang dituntut untuk menunjukkan semuanya terlebih dahulu. Dari kala sendiri, ia menyatakan bahwa kebenaran itu harusnya bersifat objektif, sehingga kebenaran mutlak itu tidak ada. Kebenaran itu ada ketika manusia itu ada, sehingga apabila manusia tidak ada, maka belum tentu kebenaran itu ada. Apabila ditanya, apakah seorang kala masih mempercayai Tuhan atau tidak, maka yang kemudian ditanyakan kembali, Tuhan yang mana yang dimaksud? Pada dasarnya, pembicaraan akan Tuhan akan terus diperdebatkan, apakah ia benar-benar ada atau tidak. Pemikiran-pemikiran inilah yang pada akhirnya memengaruhi kehidupan manusia. Bagaimanapun keputusan seseorang dalam mempersepsikan Tuhan kembali lagi pada masing-masing individu. Tidak ada seorang pun yang dapat memaksakan kehendak mereka terhadap keputusan yang diambil. Pada akhirnya pun, penjelasan mengenai konsep Tuhan akan berbeda-beda. Hal ini bergantung dari pendekatan yang digunakan, apakah melalui pendekatan teis atau non-teis. Perspektif teologis. Dalam perspektif teologi, agama dipandang sebagai sesuatu yang dimulai dari atas atau dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Manusia beragama karena Tuhan yang menanamkan kesadaran ini. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui berbagai pernyataan, baik yang dikenal sebagai pernyataan umum seperti penciptaan alam semesta, pemeliharaan alam, penciptaan semua makhluk, dan sebagainya,
maupun pernyataan khusus seperti yang kita kenal melalui firman-Nya dalam kitab suci, penampakan diri kepada nabi-nabi, bahkan melalui inkarnasi menjadi manusia dalam dogma Kristen. D. Bagaimana manusia meyakini dan mengimani Tuhan? Mengingat Tuhan adalah zat yang maha transenden dan gaib, maka manusia tidak mungkin sepenuhnya dapat mempersepsi hakikatnya. Manusia hanya mampu merespon dan mempersepsi tajalliyat Tuhan. Dari interaksi antara tajalliyat Tuhan dan respon manusia, lahirlah keyakinan tentang Tuhan. Tajalliyat Tuhan adalah manifestasi-manifestasi Tuhan di alam semesta yang merupakan bentuk pengikatan, pembatasan, dan transmutasi yang dilakukan Tuhan agar manusia dapat menangkap sinyal dan gelombang ketuhanan. Karena penerimaan terhadap tajalli Tuhan berbeda-beda kualitasnya sesuai dengan ukuran pengetahuan hamba, maka keyakinan dan keimanan pun berbeda satu dengan yang lain. Berbicara tentang keimanan, maka ia memiliki dua aspek, yaitu keyakinan dan indikator praktis. Apabila mengacu pada penjelasan di atas, keyakinan dapat dimaknai sebagai pembenaran terhadap suatu konsep. Dalam hal ini, konsep tentang Tuhan, sehingga ia menjadi aturan dalam hati yang menunjukkan Islam sebab akibat, identitas diri, dan memengaruhi penilaian terhadap segala sesuatu serta dengan penuh komitmen. Adapun indikator praktis keimanan dapat ditengarai dari sikap dan perilaku yang dilakukan manusia. Orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah harus dibuktikan dengan amal saleh yang menjadi indikator praktis tentang iman tersebut. Indikator keimanan yang praktis dan terukur ini yang bisa dijadikan patokan bagi seorang untuk menilai orang lain, apakah ia termasuk orang baik atau tidak baik. Nabi mengisyaratkan bahwa indikator keimanan minimal ada 73, dari yang paling sederhana seperti menyingkirkan duri di jalan umum sampai indikator yang abstrak seperti lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya daripada yang lain. Keimanan seseorang bertingkat-tingkat dan mengalami pasang surut seperti sinyal handphone. Ada kalanya seseorang dapat mencapai tingkat keimanan yang tinggi seperti sinyal handphone yang baru di-charge, namun ada kalanya seseorang memiliki keimanan yang rendah seperti baterai handphone yang ngedrop. Selama seseorang memiliki indikator keimanan, walaupun ibarat sinyal HP hanya tinggal segaris saja, ia tetap dikatakan beriman. Meskipun dikatakan masih beriman, ia memiliki juga indikator-indikator kekufuran. Apabila si pendosa ini terus-menerus melakukan indikator kekufuran dan sampai puncaknya ketika ia berani secara terang-terangan melawan Tuhan dan Rasul-Nya, maka ketika itu dia dikatakan terjerumus dalam kekufuran yang bersifat mutlak. Maka menilai seseorang kafir atau tidak kafir bukan dilihat dari keyakinannya, sebab keyakinan tidak bisa dilihat. Yang dijadikan patokan untuk menilai keimanan dan kekufuran seseorang adalah amalnya, sebagai indikator yang praktis yang bisa diukur. Oleh karena itu, kita tidak boleh dengan gampang menuduh orang kafir apabila penilaian tersebut hanya dilandasi oleh asumsi dan persepsi sepihak. Iman terbentuk karena peran Tuhan dan manusia. Peran Tuhan dalam pembentukan iman terletak pada karunia-Nya berupa akal dan potensi kebertuhanan yang disebut dengan roh. Seperti firman Allah dalam Quran surah As-Sajdah ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun, yang artinya kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh atau ciptaannya, dan dia menjadikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati bagi kamu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Quran Surah As-Sajdah ayat 9. Esensi dan urgensi visi ilahi
untuk membangun dunia yang damai. Agar manusia dapat membangun kehidupan yang damai, aman, penuh kasih, dan sejahtera, maka dibutuhkan pemaknaan tentang kesejahteraan hidup dan kehidupan yang lebih holistik, komprehensif, dan empatik. Ketiga hal itu tidak akan mungkin dicapai kecuali oleh mereka yang memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritual, karena kesadaran ini merupakan visi ilahi yang dikaruniakan kepada orang-orang pilihannya. Selama seseorang memiliki indikator keimanan, walaupun ibarat sinyal HP hanya tinggal segaris saja, ia tetap dikatakan beriman. Meskipun dikatakan masih beriman, ia memiliki juga indikator kekufuran. Apabila si pendosa ini terus melakukan indikator-indikator kekufuran dan sampai kepada puncaknya ketika ia berani secara terang-terangan melawan Tuhan dan Rasul-Nya, maka ketika itu ia dikatakan terjerumus dalam kekufuran yang bersifat mutlak. Bab 3. Bagaimana agama menjamin kebahagiaan? A. Konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Menurut Al-Alusi, bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang dituju dan diimpikan. Pendapat lain menyatakan bahwa bahagia atau kebahagiaan adalah tetap dalam kebaikan atau masuk ke dalam kesenangan dan kesuksesan. Menurut Al-Ghazali, kebahagiaan harta bukan melekat pada dirinya, namun pada manfaatnya. Orang yang ingin menggapai kesempurnaan hidup tetapi tidak memiliki harta bagaikan orang yang mau pergi berperang tanpa membawa senjata, atau seperti orang mau menangkap ikan tanpa pancingan atau jaring. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW bersabda, harta yang terbaik adalah harta yang ada pada seorang laki-laki yang baik pula atau saleh. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sebaik-baik pertolongan adalah pertolongan yang dapat membantu kita semakin bertakwa kepada Allah. Hadis riwayat Ad-Darukni. Dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali menyebutkan bahwa bahagia itu terbagi menjadi dua, yaitu pertama, bahagia hakiki, bahagia ukrawi yang diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Bahagia ini adalah bahagia yang abadi dan rohani. Kemudian bahagia yang kedua yaitu bahagia majasi. Bahagia majasi adalah bahagia dunia yang bisa didapat oleh orang beriman dan juga oleh orang yang tidak beriman. Ibnu Athaillah mengatakan, Allah memberikan harta kepada orang yang dicintai Allah dan kepada orang yang tidak dicintai Allah. Tetapi Allah tidak akan memberikan iman kecuali kepada orang yang dicintainya. Kebahagiaan ini fana, artinya tidak abadi. B. Alasan manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Menurut Somad Samawi et al., Islam merupakan ajaran Allah yang diwahyukan untuk mengatur tata kehidupan manusia melalui para rasul dari Nabi Adam alaihissalam hingga dengan Nabi terakhir baginda Rasulullah Muhammad SAW. Seperti dalam firman-Nya dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi zalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Pada kenyataannya,
Manusia tidak bisa hidup tanpa agama karena secara filosofi, asal-usul manusia akan dipertanyakan dari mana asalnya. Ketika kita memiliki agama, maka tentunya pertanyaan seperti ini akan terjawab sehingga manusia tidak akan sesat karenanya. Agama akan menjamin keselamatan manusia karena filosofinya agama ada untuk mengatur kehidupan manusia agar damai dan sejahtera yang diikat oleh norma-norma agama dan aturan perintah sekaligus larangan yang ada dalam agama tersebut. C. Sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Secara teologis, beragama itu adalah fitrah. Jika manusia hidup sesuai dengan fitrahnya, maka ia akan bahagia. Sebaliknya, jika hidup tidak sesuai dengan fitrahnya, maka ia tidak akan bahagia. Secara historis, pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Agama membawa nilai-nilai kehidupan bagi manusia sehingga memberikan pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Argumen psikologis kebutuhan manusia terhadap agama. Menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk rohani, makhluk jasmani, dan makhluk sosial. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani hanya akan didapat jika manusia dekat dengan pemilik kebahagiaan yang hakiki. Menurut teori mistisme Islam bahwa Tuhan Maha Suci, Maha Indah, dan Maha Segalanya. Tuhan yang Maha Suci itu tidak dapat didekati kecuali oleh jiwa yang suci. Oleh karena itu, agar jiwa bisa dekat dengan Tuhan, bersihkanlah hati dari segala kotoran dan sifat-sifat yang buruk. Argumen sosiologis kebutuhan manusia terhadap agama. Di antara karakter manusia menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia tidak bisa hidup sendirian, yang tidak bisa mencapai tujuan hidupnya tanpa keterlibatan orang lain. Setiap manusia membutuhkan bantuan orang lain, sebagaimana orang lain pun membutuhkan bantuan sesamanya. Saling bantu mencari ciri perilaku makhluk sosial. Di dalam Al-Quran dijelaskan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 70, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Quran Surah Al-Isra ayat 70. D. Argumen tentang Tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Sebagaimana telah diketahui bahwa misi utama Rasulullah SAW seperti halnya rasul-rasul yang sebelum beliau adalah mengajak manusia kepada Allah. La ilaha illallah, itulah landasan teologis agama yang dibawa oleh Rasulullah dari semua para nabi dan rasul. Makna dari kalimat tersebut adalah tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada yang harus diminta ridanya kecuali Allah. Tauhidullah membebaskan manusia dari tahayul, khurafat, mitos, dan bid'ah. Tauhidullah menempatkan manusia pada tempat yang bermartabat, tidak
tidak menghambakan diri kepada makhluk yang lebih rendah derajatnya daripada manusia. Manusia adalah makhluk yang paling mulia, yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Itulah sebabnya Allah memberikan amanah dan khilafah kepada manusia. Esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Akidah Islam adalah akidah yang dibangun di atas 6 landasan pokok. Keseluruhan landasan ini ditetapkan berdasarkan Al-Quran, sunnah yang sahih dan ijmah atau kesepakatan para ulama bagi umat ini. Kebahagiaan dalam Islam adalah kebahagiaan autentik, artinya lahir dan tumbuh dari nilai-nilai hakiki Islam dan mewujud dalam diri seorang hamba yang mampu menunjukkan sikap tobat atau melakukan introspeksi dan koreksi diri untuk selalu berpegang pada nilai-nilai kebenaran ilahiyah, mensyukuri karunia Allah berupa nikmat iman, Islam dan kehidupan, serta menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam menjalani kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Pada sisi lain, kebahagiaan itu menjadi tidak lengkap jika mewujud dalam kehidupan konkret dengan jalan membahagiakan orang lain. Bab 4. Mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. A. Konsep dan urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Menurut Kan Sahib Kajakan, kata insan dipandang berasal dari turunan beberapa kata. Misalnya, uns artinya cinta, sedangkan yang lain memandangnya berasal dari kata nas yang artinya pelupa, karena manusia hidup di dunia mulai dari terlupa dan berakhir dengan terlupa. Yang lain berkata asalnya adalah insan, seperti mata. Manusia adalah mata. Dengan nama Tuhan menurunkan sifat dan asmanya secara terbatas. Insan kamil karenanya merupakan cermin yang merupakan pantulan dari sifat dan asma Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut Ibnu Arabi, ada 2 tingkat manusia dalam mengimani Tuhan. Pertama, tingkat insan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian, artinya mereka menyaksikan Tuhan, mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Kedua, manusia beragama pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara pendefinisian, yang berarti mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan atau Asmaul Husna. B. Alasan iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Secara teori, iman, Islam, dan ihsan dapat dibedakan, namun dari segi prakteknya tidak dapat dipisahkan, satu dan lainnya saling mengisi, lalu membentuk insan kamil. Iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Alasannya, karena kesempurnaan insan kamil terletak dari iman, Islam, dan ihsan, sehingga insan kamil dapat mewujudkan pengetahuan tentang iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. C. Sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan kamil. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di atas kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan sebagai satu kesatuan yang utuh pada periode berikutnya. Para ulama mengembangkan ilmu-ilmu Islam untuk memahami ketiga unsur tersebut. Kaum muslimin Indonesia lebih familiar dengan istilah akidah, syariat, dan akhlak. Sebagai 3 unsur atau komponen pokok ajaran Islam, akidah merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar iman. Syariat merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar Islam, dan akhlak merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar ihsan. Seperti dalam firman Allah dalam Quran surah As-Sabah
ayat 51 sampai 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara iz fasi'u fala fawta wa uhisu min makanin qarib. وقالوا آمنا به وعنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. Yang artinya, dan alangkah hebatnya jikalau melihat ketika mereka orang-orang kafir terperanjat ketakutan pada hari kiamat, maka mereka tidak melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. Dan di waktu itu mereka berkata, kami beriman kepada Allah. Bagaimanakah mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh itu? Dan sesungguhnya mereka telah mengingkari Allah sebelum itu dan mereka menduga-duga tentang yang gaib dari tempat yang jauh dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka ingini sebagian dilakukan terhadap orang-orang yang serupa dengan mereka pada masa dahulu. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam. D. Karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Menurut Ibnu Arabi, ada dua jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster manusia. Maksudnya, jika tidak menjadi insan kamil, maka akan menjadi monster bertubuh manusia. Ciri-ciri atau karakteristik insan kamil diantaranya adalah yang pertama, manusia telah dilengkapi Tuhan dengan berbagai daya tangkap seperti serapan indera, rasio, dan intuisi dalam kadar yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua, manusia adalah teman kerja Tuhan di bumi. Diartikan kata teman Tuhan sebagai hubungan yang dinamis. Artinya, dengan potensi kedua belah pihak, insan kamil dan Tuhan, maka akan mewujudkan sebuah penyempurnaan ciptaan Tuhan yang belum selesai secara dialektik untuk kemudian diolah manusia menjadi barang konsumtif. Kemudian yang ketiga, irada atau kehendak. Manusia utama adalah seiradah Tuhan. Kemudian yang keempat, ilmu dan kekuasaan Tuhan menjadi kembar dengan ilmu dan kekuasaan manusia utama. Dan yang terakhir, insan kamil adalah orang yang tidak dikendalikan qadha dan qadar, melainkan mampu mengarahkan kemana harus terjadi. Karakteristik insan kamil yang dikemukakan di atas merupakan konsepsi yang mendasar manusia sebagai pengolah, penyempurna, dan mengatur seluruh ciptaan Tuhan yang ada di bumi. Bab 5. Bagaimana membangun paradigma Qur'ani. A. Konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Secara etimologis, kata paradigma berasal dari bahasa Yunani. Asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, keadaan, lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Semua orang menyatakan bahwa ada suatu keyakinan dalam hati orang-orang beriman, Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan.
Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. Menurut Kuntowijoyo 2008, Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir. Pengembangan eksperimen-eksperimen ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran jelas akan memperkaya hasanah ilmu pengetahuan umat manusia. Kegiatan itu mungkin bahkan tentu saja akan menjadi rambahan baru bagi munculnya ilmu-ilmu pengetahuan alternatif. B. Alasan paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur benar atau salah, baik atau buruk, indah atau jelek adalah Al-Quran. Jika mencari sumber lain dalam menentukan benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek, maka seseorang dianggap tidak konsisten dalam berislam, suatu sikap hipokrit yang dalam pandangan Al-Quran termasuk sikap tidak terpuji. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu pertama, meluruskan akidah manusia. Seperti pada firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni sikap syirik dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah hendaki. Kemudian yang kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia. Dan yang ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah. Yang keempat, mengajak manusia untuk menyucikan rohani. Yang kelima, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Yang keenam, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Dan yang terakhir, mengajak manusia agar saling menolong. C. Sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologi tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Untuk menggali sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang paradigma Qur'ani yang membawa kemajuan dan kemodernan pada zaman silam, kita dapat mempelajari cara-cara untuk mencapai kemajuan pada zaman keemasan Islam dan mempelajari Al-Quran dalam mewujudkan kemajuan itu. Dalam sejarah peradaban Islam, ada suatu masa yang disebut masa keemasan Islam. Disebut masa keemasan Islam karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya, mulai dari ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertahanan dan keamanan. Karena kemajuan itu pula, maka dunia Islam menjadi pusat peradaban dan dunia Islam menjadi superpower dalam ekonomi dan politik. D. Membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Tidak sedikit orang berpandangan bahwa untuk maju justru mereka harus meninggalkan ajaran agama mereka, sehingga mereka harus mengembangkan budaya sekuler dalam segala segi kehidupan. Sementara bagi umat Islam untuk maju tidak perlu mengambil sekularisasi, malah sebaliknya harus berkomitmen terhadap ajarannya.
Mengapa umat Islam dapat maju tidak perlu mengambil jalan sekularisasi? Jawabannya tentu saja yang pertama karena ajaran Islam yang sumbernya Al-Quran dan hadis bersifat syumul, artinya mencakup segala aspek kehidupan. Kedua, ajaran Islam bersifat rasional, artinya sejalan dengan nalar manusia sehingga tidak bertentangan dengan iptek. Ketiga, ajaran Islam berkarakter tadaruj, artinya bertahap dan urut dan implementasinya. Keempat, ajaran Islam bersifat takalif, artinya tidak banyak beban karena beragama itu memang mudah, dalam arti untuk melaksanakannya berada dalam batas-batas kemanusiaan, bukan malah sebaliknya. Tidak ada yang di luar kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Allah sendiri menyatakan dalam banyak ayat bahwa yang dihendaki oleh Allah adalah kemudahan bagi umat manusia, bukan kesulitan. Menjunjung tinggi kesamaan atau egaliter, keadilan, rahmat dan berkah bagi semua. Dan yang kelima, ajaran yang diangkat Al-Quran berkarakter, artinya bahwa redaksi Al-Quran dalam mengungkap berbagai persoalan, informasi, kisah, dan pelajaran selalu dengan gaya bahasa yang singkat, padat, indah, tetapi kaya akan makna, jelas, dan menarik. Agama yang mempunyai prinsip seperti itulah agama masa depan dan agama yang dapat membawa kemajuan. Esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Ciri utama kehidupan modern adalah adanya pembangunan yang berhasil dan membawa kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan. Pembangunan yang berkesinambungan yang berimplikasi terhadap perubahan pola hidup masyarakat ke arah kemajuan dan kesejahteraan itu merupakan bagian dari indikator kehidupan modern. Lebih rinci, Nurholis Majid tahun 2008 menyatakan bahwa tolak ukur pembangunan yang berhasil adalah sebagai berikut. Pertama, tingkat produksi dan pendapatan lebih tinggi. Yang kedua, kemajuan dalam pemerintahan sendiri yang demokratis, mantap, dan sekaligus tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan dan kehendak-kehendak rakyat. Yang ketiga, pertumbuhan hubungan sosial yang demokratis, termasuk kebebasan yang luas, kesempatan-kesempatan untuk pengembangan diri, dan penghormatan kepada kepribadian individu. Dan yang terakhir, tidak mudah terkena komunisme dan totalitarianisme lainnya karena alasan-alasan tersebut. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wassaada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.